Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Radya Albani Marzuki dengan NPM 253030041 Teknik Mesin kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar pendidikan multikultural. Topik ini penting karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Oleh karena itu diperlukan dasar yang dapat menyatukan seluruh masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila. Selanjutnya, pengertian Pancasila. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama ada Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dan yang kedua, Pancasila berisi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, Pancasila menjadi pedoman dalam menghargai keberagaman masyarakat Indonesia. Pengertian Pancasila, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum dan pemerintahan, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengajarkan kita untuk menghormati sesama manusia, menjaga persatuan, bersikap adil, dan menghargai perbedaan. Karena Indonesia memiliki masyarakat yang beragam, nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Selanjutnya, pengertian pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan. Dan yang kedua, meliputi perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, adat, dan adat istiadat. Dan yang ketiga, bertujuan menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling menghormati. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengajarkan penghargaan terhadap keberagaman yang ada di masyarakat. Melalui pendidikan multikultural, siswa diajarkan untuk menerima perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, maupun latar belakang sosial ekonomi. Tujuan pendidikan multikultural adalah membentuk individu yang memiliki sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan mampu hidup berdampingan dengan orang lain secara damai. Dalam konteks Indonesia, pendidikan multikultural sangat penting karena masyarakat Indonesia sangat beragam. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan pendidikan multikultural. 1. Nilai-nilai Pancasila mendukung keberagaman. Dan yang kedua, Pancasila mengajarkan toleransi dan persatuan. Dan yang ketiga, pendidikan multikultural membantu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dan pendidikan multikultural memiliki hubungan yang sangat erat. Pendidikan multikultural bertujuan mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan, sedangkan Pancasila berisi nilai-nilai yang mendukung terciptanya sikap tersebut. Misalnya, nilai toleransi, persatuan, musyawarah, dan keadilan yang terdapat dalam Pancasila menjadi landasan dalam pelaksanaan pendidikan multikultural. Dengan kata lain, Pancasila menjadi dasar moral dan pedoman bagi pendidikan multikultural di Indonesia. Selanjutnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Dan yang kedua, memberikan kebebasan beribadah. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Sila pertama yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pendidikan multikultural, sila ini mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Di sekolah, penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada setiap siswa untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Selain itu, siswa juga diajarkan untuk tidak mengejek atau merendahkan keyakinan orang lain. Dengan demikian terciptanya sikap toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin pertama, menghargai hak setiap individu. Dan yang kedua, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakang. Dan yang ketiga, menjunjung sikap saling menghormati.
Mungkin pembahasan di sini eh, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya menghargai martabat Indonesia. Dalam pendidikan multikultural, semua siswa harus diperlakukan secara adil tanpa membedakan suku, agama, ras, atau latar belakang sosial. Contohnya, setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, mengikuti kegiatan sekolah, dan menyampaikan pendapat. Melalui sila kedua, peserta didik belajar menghormati hak-hak orang lain dan mengembangkan sikap empati terhadap sesama. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama, menjaga persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang ketiga, bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini sangat penting dalam pendidikan multikultural karena Indonesia terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda. Meskipun berbeda budaya, bahasa, dan adat istiadat, seluruh rakyat Indonesia tetap bersatu sebagai satu bangsa. Di sekolah, persatuan dapat diwujudkan melalui kerjasama antar siswa tanpa memandang perbedaan. Dengan memahami sila ketiga, siswa akan menyadari bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekayaan bangsa yang harus dijaga. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini terdapat dua poin. Yang pertama, yaitu menghargai pendapat orang lain, dan yang kedua, menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Sila keempat, mengajarkan pentingnya musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Dalam lingkungan sekolah, siswa sering melakukan diskusi kelompok atau musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Melalui pendidikan multikultural, siswa diajarkan untuk mendengarkan pendapat yang berbeda dengan sikap terbuka dan menghormati setiap peserta diskusi. Sikap ini membantu menciptakan lingkungan yang demokratis dan saling menghargai. Yang selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sama seperti di atas terdapat dua poin. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa. Dan yang kedua bersikap adil tanpa diskriminasi. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan bagi semua orang. Dalam pendidikan multikultural, setiap siswa harus memperoleh kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Contohnya, semua siswa berhak mengikuti kegiatan belajar dan mendapatkan fasilitas pendidikan dan memperoleh penilaian yang objektif. Penerapan sila kelima akan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil bagi seluruh peserta didik. Selanjutnya, manfaat pendidikan multikultural berdasarkan Pancasila. Yang pertama, meningkatkan toleransi. Dan yang kedua, mengurangi konflik akibat perbedaan. Dan yang ketiga, memperkuat persatuan bangsa. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa saling menghormati. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan yang damai. Manfaat pendidikan multikultural berdasarkan Pancasila. Ada beberapa manfaat pendidikan multikultural yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pertama, meningkatkan toleransi terhadap perbedaan. Dan kedua, mengurangi konflik yang disebabkan oleh prasangka dan diskriminasi. Ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, membentuk karakter peserta didik yang menghargai keberagaman. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan masyarakat yang damai dan harmonis. Selanjutnya, kesimpulan, Pancasila menjadi landasan pendidikan multikultural karena mengajarkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan berlaku adil. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang harmonis dan bersatu. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar yang sangat penting dalam pendidikan multikultural.
Setiap sila mengandung nilai yang mendukung penghormatan terhadap keberagaman seperti toleransi, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Melalui melalui pendidikan multikultural yang berlandaskan Pancasila, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara harmonis meskipun memiliki banyak perbedaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai dasar pendidikan multikultural. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menghargai keberagaman dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan kata-kata yang salah atau tidak berkenan dengan kata-kata yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.